Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita murajaah dulu. Al-Fatihah, lanjut surat Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbikar ruj'a. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Surat Al-Alaq adalah kemarin manusia itu diperintahkan sama Allah di surat Al-Alaq. Oh, ada 3. 1 baca, 2 nulis, 3 dirikan salat. Baca Quran, tulis semua ayat-ayat Allah, dan dirikan salat. Nah, ketika membaca, maka bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Kemudian Allah ajarkan kita menulis. Karena Allah sendiri menuliskan kalamnya. Tuh, Allah sendiri memberikan kalamnya menjadi petunjuk buat kita. Maka orang-orang yang hobinya nulis, apa aja ditulis semuanya, itu menjalankan perintah Allah namanya. Makanya kata Rasulullah, ikatlah ilmu dengan tulisan agar ilmu itu nggak lari, dia nggak kabur. Karena manusia sifatnya sering lupa gitu ya. Terus yang ketiga adalah dirikan sholat. Karena ada perintahnya sholat ketika dijemput sama Rasulullah Isra dan Mi'raj, dapat perintah sholat, maka perintah sholat lakukan. Ketika ada yang melarang untuk kita melakukan sholat, melarang kita untuk beribadah pada Allah, maka nanti tunggulah akan Allah minta malaikat zabaniyah narik ubun-ubun orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu. Intinya adalah satu, kata Allah ya di ayat yang terakhir, kalla, sekali-kali tidak, la tuti'hu, jangan engkau mematuhi mereka, orang-orang yang ingkar kepada Allah, wasjud waqtarib, tetaplah bersujud
tetaplah menyembah kepada Allah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Mudah-mudahan ini cara kita mendekat terus ya kepada Allah, ikhtiar. Tiap hari baca petunjuknya melalui odot. Tiap hari memahami ayat-ayatnya, sharing apa yang dibaca. Terus kirimin voice note-nya. Kemudian jadi membacanya jadi tahu sesuai dengan hukum-hukumnya, hukum tajwidnya. Kemudian kalau bisa menuliskan ayat-ayat yang kita baca, menuliskan apa yang telah kita pelajari. Kemudian yang terakhir adalah tetaplah kita untuk mendirikan sholat yang karena Allah, sholat yang khusyuk. Insyaallah, semoga ini terus yang dilakukan. Iya, sampai kapan? Sampai dijemput nanti sama malaikat Israel, disuruh pulang kembali kepada Allah. Maka mudah-mudahan kita pulangnya nanti insyaallah dalam keadaan husnul khotimah. Jika yang kita lakukan adalah terus berada di jalannya Allah. Ya, ibaratnya hidup ini adalah satu perlombaan. Kita sama-sama lagi lomba, start. Sudah masuk ya di dalam arena lomba nih ya. Yang ikut di dalam perlombaan ini adalah syaratnya satu, dia manusia, muslim. Yang kedua, dia mukmin. Maka dia akan berlomba menuju kepada satu tujuan, yaitu surganya Allah. Jika engkau menuju kepada surganya Allah, maka di dalam perlombaan ini pasti aja ada yang loyo, ada yang mager, ada yang capek, ada yang hatinya lagi sedih. Pokoknya berhubungan dengan hati nantinya. Tapi ingatlah, dalam berlomba kita berfastabiqul khairat. Kata Allah, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan cara tetap nyembah Allah, tetap deketin diri sama Allah. Karena yang kita tuju adalah surganya Allah. Insyaallah mudah-mudahan kita nanti ditempatkan semuanya di surga Firdausnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kan ziyadah surat At-Tin, surat yang ke-95. Ayat 1 sampai 5 hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wattini demi buah tin, wazzaitun dan demi buah zaitun. Bayangin Bunda lagi megang buah tin dan buah zaitun. Wattini wazzaitun. Ayat 2. Waturi sinin dan demi gunung Sinai. Ayat 3. Wahazal baladil amin dan demi Mekah yang aman ini. Demi negeri Mekah yang ada Ka'bahnya maksudnya nih, yang aman ini. Wattini wazzaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Tiga-tiganya sumpahnya Allah. Demi buah zaitun dan buah zaitun, demi gunung Sinai, demi negeri Mekah yang aman ini. Kalau ada sumpahnya Allah diawali dengan huruf waw, kemudian diikuti dengan kata benda, maka itu artinya sumpah, demi. Padahal waw itu adalah huruf sambung. Tetapi ketika dia di depan, maka dia berfungsi sebagai huruf penekanan terhadap sumpahnya Allah, terhadap semua makhluk yang Allah ciptakan. Juga demi Rasulullah, salah, karena Rasulullah adalah makhluknya Allah, dan haknya Allah yang berhak itu, kalau dengan makhluknya. Oke? Pasti ada pesan yang sangat penting yang Allah mau sampaikan kepada kita, hambanya, jika ada sumpah-sumpahnya Allah. Apa itu pesannya? Ayat 4. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqna.
Sungguh kami ciptakan al-insan manusia fi ahsani taqwim dalam sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya ahsan, sebaik-baiknya takwim, bentuk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ayat 5. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tsumma kemudian radadnahu maka dia akan dikembalikan asfala safilin ke tempat yang paling rendah. Berasal dari kata aspal. Aspal itu berarti udah di paling bawah namanya. Ke tempat yang serendah-rendahnya. Jadi manusia itu cakep, sempurna, tapi nanti pengembaliannya ke tempat yang serendah-rendahnya. Masuk ke dalam tanah, digali kan tanahnya ya, masuk, diinjek-injek, ditimbun lagi, diinjek. Nah, itu tempat paling rendah. 1-5. Wattini wazzaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Wattini wazzaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kali lagi dengan artinya. Wattini wazzaitun demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin dan demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia dalam sebaik-baiknya bentuk. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yuk, buka suaranya semuanya. Taus, basmalah, semoga Allah mudahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Wattini wazzaitun waturi sinin wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi
taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Kali lagi. Wattini waszaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Waturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana, dan sungguh kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya bentuk. Tsumma, kemudian rodadnahu, kami kembalikan dia asfala safilin, ke tempat yang paling rendah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun watturi sinin wahazal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Watturi sinin, dan demi gunung Sinai. Wahazal baladil amin, dan demi negeri Mekah yang aman ini. Lihat sumpahnya Allah, perhatikan. Buah tin, buah zaitun itu khasiatnya luar biasa untuk kesehatannya kita. Artinya ini buah yang super. Zaitun itu kalau di kita macet nih di seluruh tubuh ini, guna minum zaitun, itu insya Allah zaitun akan menggaiders semua yang ada di dalam tubuh yang macet. Nanti dia akan bilang, kamu kenapa di situ nangkring, pantesan nanti tuh kepala nanti sakit. Kamu di situ, kenapa itu di situ? Di lambung kenapa nih diem? Jadi si zaitun kalau bunda minum setiap hari itu akan menggaiders semua organ di dalam tubuh, mana yang macet, mana yang ini, sehingga kita jarang sakit jadinya. Kenapa? Karena peredarannya bagus. Jadi saya sarankan bunda, dan zaitun yang terbaik adalah dari Palestina. Zaitun yang terbaik adalah dari Palestina. Jadi buah tin dan buah zaitun adalah buah yang paling keren. Tapi rasanya gak enak. Rasanya pahit. ada dulu selorohnya ini. Pokoknya bilang ya, kalau hajinya mabrur, maka pasti dia bilang buah zaitun itu enak dan manis gitu ya. Itu tandanya hajinya mabrur. Tiba-tiba ada si ustadz nanya sama jamaahnya, gimana bu? Kalau yang bilangnya pahit itu kan berarti hajinya nggak mabrur. Jadi ustadznya sebenarnya lagi berseloroh, tapi ibu-ibunya jamaahnya dengerinnya pada serius. So dikasihlah buah zaitun, disuruh cobain. Itu yang aslinya itu pasti pahit, tapi karena si ibu-ibunya udah dapat ceramah kemarin yang hajinya mabrur, pasti buah zaitun itu manis, terpaksa mereka akhirnya bilang semuanya, bagaimana rasa buah zaitunnya? Ibu-ibu, para jamaah, bapak-bapak semuanya, manis Ustaz. Yang benar, kata ustadznya. Karena aslinya buah zaitun itu pahit, nggak akan pernah manis. Kan kata ustadz kalau hajinya mabrur, buahnya manis jadinya.
Jadi maksa pengen supaya dapat mabrurnya. Jadi ustadznya jadi ketawa jadinya. Cuman lagi berseloroh aja taunya si ibu sama ayah tetap nyobain buah zaitun dikirain manis. Padahal pahit ya. Rasanya agak langu gitu. Makanya kalau minum zaitun, Bunda, itu pasti akan ada rasa yang aneh sedikit. Tapi saya udah terbiasa aja jadinya. Zaitun yang saya minum tiap hari ya, zaitun Al-Ard itu yang dari Palestina. Yang harganya kurang lebih 180.000 tuh yang di HMI. Bunda itu bagus untuk ininya Bunda, mengguiders tubuh supaya nggak gampang sakit. Udah gitu peredaran darahnya lancar, semuanya lancar. Kalau ada yang mentok dikit, mendingan jangan minum obat-obatan, tetapi minum zaitun. Karena ini buah di antara semua buah dia yang terbaik. Untuk apa? Untuk kesehatan. Itu intinya. Waturi Sinin, dan demi Gunung Sinai. Bunda ada peristiwa apa ya di Gunung Sinai? Gunung Sinai itu peristiwa Nabi Musa ketemu sama Allah. Tapi nggak sanggup Nabi Musanya ya. Karena baru juga keluar cahayanya Allah, belum ngelihat Allahnya, Nabi Musa udah pingsan. Tandanya di tempat situ adalah tempat terbaik seorang hamba pengen bertemu dengan Allahnya. Dan lihat, wahazal baladil amin, negeri Mekah. Mekah yang dulu adalah jahiliyah menjadi negeri Mekah yang saat ini. Coba lihat. Begitu negeri Mekah itu dikatakan aman, aman itu dikarenakan Bunda kalau sholat di sana, di Mekah kita sholat, maka pahalanya 100.000 pahala. Di Madinah 10.000, di Aqsa 1.000. Nah, jadi bayangin kalau 100.000 ini harus menempuh perjalanan dari Sabang sampai Merauke, ada nggak 100 masjid tuh? Jadi sholat di Mekah itu nilainya, keamanannya Mekah itu betul-betul dijamin sama Allah. Makanya disebut tanah haram. Tanah haram itu tanah yang disucikan. Jadi hanya boleh ke sana orang-orang yang betul-betul niatnya karena Allah mau melaksanakan ibadah haji, umroh. Tuh. Jadi berada di tanah Mekah itu luar biasa tingkat keamanannya. Walaupun di sana tetap akan ada Abu Jahal, Abu Lahabnya. Buktinya banyak tuh yang ada yang copet, ntar kehilangan. Tapi itu semua tergantung dari amal ibadahnya dan dari harta yang dibawanya. Jadi kalau mengalami kehilangan berarti ada Allah ingin membersihkan harta yang dia dicopet, berarti Allah lagi membersihkan lagi harta yang itu nggak bagus buat kita. Jadi jangan berpikir, waduh kenapa ya kok di negeri ini malah nggak aman. Negeri Mekah itu Allah bersumpah, negeri Mekah itu adalah negeri yang paling aman. Karena apa? Karena ada Ka'bah di sana. Karena ada tempat arahnya kiblat semua manusia dunia. Jadi Allah sendiri yang bersumpah demi negeri Mekah yang aman. Sampai sekarang, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita nanti bisa umroh bareng dan ketemu di sana, memperbanyak amal ibadah kita nanti di sana, di negeri yang aman itu. Kita baca surat At-Tin sambil kita menginjak negerinya, di negeri yang aman ini. Makanya mudah-mudahan kita dimudahkan sama Allah ya, perjalanan ke sana bareng-bareng nih, yang sudah kita niatkan. Baik, demi 3 yang keren, buah-buahan yang begitu menyehatkan, gunung yang tempat bertemunya makhluk pengen ketemu sama Allah, itu Nabi Musa di dunia ini. Kalau nanti kita di surga bertemu sama Allah, barang siapa yang masuk surga maka tambahannya adalah melihat wajahnya Allah. Karena maka itu mintalah surga yang paling tinggi, surga Firdaus, karena surga Firdaus di atasnya adalah arsy-nya Allah, maka bisa terus natap wajahnya Allah. Dan wahazal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman. Kalau Allah bersumpah demi yang keren-keren, ini kan keren-keren nih semuanya nih. Nilainya A plus semuanya. Kalau dalam segi kuliah, cum laude ini semuanya. Kalau dari segi produk, ini kualitasnya kualitas tingkat tinggi semuanya. Kualitas keren. Maka Allah akan katakan bahwa
bahwasanya Allah menciptakan manusia juga dalam bentuk yang paling keren. Enggak seperti binatang yang melata, tapi otaknya di atas. Kemudian susunan tubuhnya sempurna. Kalau mau tahu kesempurnaan tubuhnya kita itu, ini baru dari luar. Belum lagi susunan di dalam tubuh ini. Mulai dari jaringan otak yang nyambung ke telinga, ke mata, ke gigi, ke dagu, ke leher, ke tenggorokan. Ini susunannya keren banget. Makanya kalau ada yang kemarin habis dari SMA-nya kimia atau biologi, Bunda akan terkagum-kagum melihat begitu rapihnya penciptaannya kita. Sampai dengan bagaimana lambung, di lambung itu ada apa aja, bagaimana itu usus yang lewat seperti ini bentuknya, kemudian makanan itu gimana disaring, bagaimana ngelihat kerjanya jantung. Keren nggak? Itu kalau kita lihat sampai wow. Maka orang yang sering ngelihat dirinya, yang sering baca dirinya, yang sering ngobrol sama dirinya, itu adalah orang yang dia tahu terima kasih sama Allah karena diciptakan di dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi kalau diciptakan Allah bentuknya baik, cakep, susunannya disusun sama Allah tulang belulangnya dalam keadaan yang seimbang. Nggak ada tuh goyang kita. Nggak ada goyang. Kakinya semuanya rapih sampai ke ujung-ujung jari, sampai ke kukunya kita, sampai ke rambut, gigi, susunannya. Luar biasa. Bunda akan amazing ketika itu terasa kalau kita sudah dikasih sakit. Coba dikasih sakit gigi. Satu aja giginya. Yang oke deh, nggak sakit gigi deh. Ada ketulangan lah, ada nyelip tulang ikan lah, itu aja udah bikin bete. Apalagi dikasih nanti sariawan satu, baru terasa tuh. Ya Allah, begitu sempurnanya Allah menciptakan kita. Maka ini berkaitan dengan kita. Jangan zolim sama dirinya. Kalau capek, kata Allah, dan aku jadikan tidurmu untuk istirahat. Tidur, ya. Jangan maksain diri. Terus kalau kerja, jangan ngotot-ngotot. Masalahnya, engkau nggak mampu. Engkau hanya mampu ketika Allah kasih kemampuan itu. Tapi kalau udah dikasih Allah ngantuk, ini aja deh satu. Ada yang bisa ngelawan ngantuk nggak? Sok aja coba, lawan aja. Lawan makin dilawan, akhirnya kalah sendiri. Itu baru segi ngantuk. Lawan coba. Kalau pengen buang air besar, coba lawan. Nggak usah deh. Coba aja. Nggak bisa. Kenapa? Karena itu udah sunnatullah. Itu sudah ketetapannya Allah. Karena tubuh ini Allah yang ciptakan, tubuh ini Allah yang bentuk dengan sebaik-baiknya. Dan sunnatullahnya adalah kalau ngantuk, maka jangan pernah dilawan. Udah, langsung tidur. Kalau udah kebelet pipis, kebelet buang air besar, ya udah lakukan. Jangan pernah ditahan. Makanya kalau lagi sholat, jangan sampai nahan-nahan. Kalau ada nahan-nahan, udah mendingan langsung aja selesaikan dulu. Pesannya adalah udah diciptakan baik, cakep, jangan zolim dong sama dirinya. Zolim itu ada dua. Satu, tubuh ini kan terdiri dari dua, jasad dan ruh. Jasad punya makanan. Apa makanan jasad? Yang halal dan thayyib, ya, yang bagus, yang baik, yang Allah perintahkan di bumi ini. Jadi jangan dikasih yang haram, jangan dikasih yang bikin bunda nggak kuat makan duren, bagusnya satu, bunda makan 1 biji, nah nggak bagi-bagi pula lagi, udah habis itu sakit, ya udah, tandanya bunda zolim gitu loh. Jadi semua sesuai porsinya, makanan masuk nggak boleh berlebihan, makanya ada adabnya makan sama Rasulullah. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita suka balik, makan kalau udah lapar banget, berhentinya kalau udah kenyang banget, akhirnya nyender. Nggak kuat.
Karena apa? Karena tubuhnya nggak bisa ngolah. Kepenuhan. Zolim lagi. Makanya kita itu kalau sama diri itu seneng banget zolim. Tapi coba sama orang lain, nasehatin ini itu, tapi sendirinya coba tanya sama dirinya. Maka sering-seringlah ngobrol sama diri ini. Ya Allah, kamu sakit ya kakinya, bentar ya aku elus-elus ya, terima kasih dan nemenin aku selama kurang lebih 50 tahun, udah nopang tubuh aku yang makin besar, makin banyak makanan. Mohon dimaafkan kalau aku salah, gitu loh. Ini sering-sering ngobrol sama ruhnya sendiri. Ini jasadnya dihajar, ruhnya nggak dikasih makan juga. Dengan apa? Dengan ayat-ayat Allah nggak dikasih. Dengan pemahaman ayat nggak dikasih. Hafalan Quran nggak dikasih. Zikir nggak dikasih. Na'udzubillah min dzalik. Jangan ya. Jadi coba seimbangkan makanan ruh dan makanan jasadnya kita. Karena Allah sudah ciptakan kita. Allah ciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya, nggak sama dengan hewan. Ada orang yang diciptakan lahirnya melata gitu, nggak ada. Kecuali yang dimaksud cacat itu cacat menurut penilaian kita. Tetapi bukan semua ciptaan Allah itu semuanya sempurna. Ahsani taqwim, sempurna. Maka orang yang keren, Allah ciptakan tadi bahan-bahan yang keren, gunung yang keren, negeri yang keren, maka Allah bersumpah, demi itu semuanya aku ciptakan kamu dalam bentuk yang sempurna. Maka jadilah engkau menjadi diri yang juga sempurna, mengerjakan amal-amal kepada Allah. Karena kalau kamu nggak sempurna, nggak sebaik-baik, nggak beramal soleh, maka kamu akan tsumma radadnahu asfala safilin. Kamu akan dikembalikan, bentukmu yang cakep tadi dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Yang paling rendah ketika mati adalah ketika kita di dunia, yang paling rendah apa? Tanah. Bunda ditaruh di bawah tanah. Yang ada di tanah sebenarnya apa, Bun? Cacing, ya kan? Semut, binatang-binatang lainnya. Nah, Bunda nggak ada harganya kita. Kalau kita sudah tidak bernyawa, itu nggak ada harganya. Tetapi kalau nanti di kehidupan akhir, tempat yang paling rendah adalah neraka. Karena saking rendahnya itu neraka, aspalnya neraka itu kalau lemparin batu 70.000 tahun baru nyampe itu batu ke bawah. Itu tempat yang serendah-rendahnya. Jadi, yuk, kita udah diciptakan keren, maka bikin keren dirinya di hadapan Allah. Caranya, perbanyak sujud kepada Allah. Lakukan amal soleh, jangan amal salah. Kalau amalmu salah, maka tempatmu adalah selain nanti akan tempatkan dimasukkan ke dalam tanah awalnya, kemudian kau dibangkitkan, ditaruh lagi ke yang paling bawah lagi dari tanah itu, yaitu di neraka. Dan tempatnya di neraka di aspal. Na'udzubillah min dzalik. 70.000 tahun kalau dilemparkan batu, kata Rasulullah, baru sampai batu itu. 70.000 tahun. Tempat yang paling rendah. Dan tempat yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Di atasnya arsy-Nya Allah. Dan bisa natap Allah. Tapi kalau di neraka, bisa natap Allah? Enggak akan bisa. Karena apa? Karena setiap pengen naik ke atas sama malaikat nanti penjaga pintu neraka, dibenemin lagi, dilemparin lagi. Semoga ini jadi tazkirah buat kita. Kalau udah diciptain keren, bikin amalnya keren. Tapi berproses, iyalah. Kan sama kayak kita berproses, mulai dari bayi sampai segede gini sekarang. Maka prosesnya nikmati, dan teruslah prosesnya itu berada di proses yang menuju kepada Allah, yaitu sampai ke surga Firdaus. Jangan proses, tapi prosesnya ke bawah. Jadi kalau kata Allah, kamu diciptakan dengan yang keren, yang baik, yang sempurna, maka amalmu sempurnakan. Karena amal yang
yang sempurna, insya Allah nanti tempatnya adalah di surganya Allah. Surat apa ya itu? Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 10. Di surat Al-Ghasyiyah ayat 8 sampai 10 nanti ada wajah-wajah yang senang berseri, kemudian dia mengerjakan amalnya dengan yang diridhoi Allah, maka tempatnya adalah di surganya Allah. Tapi jangan sampai kata Allah sudah diciptakan keren, tapi kamu nanti dilempar ke nerakanya Allah. Ini yang menjadi tazkirah buat kita ya. Jadi yuk amal soleh terus ya. Dengan yang udah keren ini, nggak ada yang cacat di mata Allah. Karena bagi Allah semuanya diciptakan sempurna. Yang bilang cacat itu hanya manusia. Karena penglihatan, pendengaran, otaknya manusia terbatas. Maka menilai orang lain itu cacat. Lihat Najah, lumpuh otak tapi hafal 30 juz. Kita otaknya nggak lumpuh tapi belum hafal 30 juz. Jadi kerenan mana nih? Najah apa kita? Kita keren. Najah juga keren. Kita keren karena kita mau menuju kepada 30 juz. Begitu ya Bun? Walaupun baru masih di juz 30. Tapi prosesnya kita lewati terus. Apapun ujiannya, lanjutkan proses ini sampai nanti ketemu sama Allah. Tapi ingat, jangan sampai minta sama Allah setiap hari yang kita minta adalah bahagia di sini, di akhirat bahagia, yaitu ditempatkan di surganya Allah dan dijauhkan dari tempat yang paling buruk, yang paling bawah, yaitu dari neraka jahanam. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir dan batin, semoga ini jadi tazkirah buat kita. Yuk kita baca lagi ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wat-sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Allahumma arhamna bil Quran. Mohon maaf lahir dan batin. Kita bertemu lagi insyaallah di hari Kamis yang akan datang.